wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala fa yaqulu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ini Allah manggil nabi kita kagak disebut namanya. Ya. Jadi saking sayangnya, saking mulianya, kalau nabi-nabi lain disebut namanya. Ya Ibrahim, ya Adam, ya Adamuskun anta, kan itu ya. Kata Allah, wahai Nabi, inna sesungguhnya kami, kata Allah, arsalnaka, kami mengutus engkau, syahidan, dalam keadaan menjadi saksi. Siapa yang beriman dipersaksikan oleh Nabi. Siapa yang beriman, Nabi siap selain menjadi saksi juga siap memberi syafaat. Itulah keuntungan bagi kita yang beriman kepada beliau. Jadi Allah angkat beliau sebagai nabi dan rasul sekaligus akan menjadi saksi atau memberikan kesaksian di hadapan Allah atas keimanan seseorang, atas ketaatan seseorang. Wa mubasysyiran, juga keberadaan atau kehadiran nabi itu menjadi mubasysyiran, orang yang memberikan atau membawa kabar gembira, ngasih berita senang, ya, ngasih berita senang, kasih kabar gembira. Contoh gini Pak, contoh gini nih, kita nih makelar tanah, kita makelar tanah. Posisi kita ada di pihak pemilik tanah. Terus kita dikabarin, dikasih berita sama pihak pembeli, begitu. Bang, alhamdulillah bang, kemarin yang mau beli udah setuju bang, begitu. Udah setuju, udah kebayang itu tanah 5 hektar. Terus kita dikasih lebih, misalnya 1 meternya 2.000 perak. Umpama nih mah, ngelamun aja ngelamun. Iya, begitu. Kira-kira tuh hati girang kagak tuh? Yang tukang nyawer udah niat mau nyawer. Besok kalau gue dapet untung gue mau nyawer. Udah kebayang tuh, girangnya luar biasa. Duitnya keterima belum?
Duit belum keterima udah girang banget. Begitu. Iya. Tapi kira-kira batal mungkin nggak? Hah? Mungkin. Gitu kan? Emaknya yang mau beli tanah meninggal, Pak. Kalaupun jadi ditunda kan itu ya. Kalaupun jadi ditunda. Apesnya kagak jadi. Mana udah ngutang kopi merokok lagi di warung. Iya. Itu kabar gembira tadi tuh. Ya, kabar gembira. Kalau Nabi yang ngomong, kalau Nabi yang ngasih berita soal surga, kira-kira batal nggak? Lah ya kagak batal, pasti bener. Lah kalau kabar tadi aja tanah jadi girangnya nggak kepalang tanggung, mestinya nih berita tentang surga wa mubassiran gitu ya, bahwa Nabi datang ke alam dunia membawa kabar gembira. Buat siapa? Buat yang taat bakal dikasih surga. Buat yang patuh bakal dikasih surga. Begitu. Tapi jangan lupa kunci surganya kudu dibawa. Tak bisa masuk lagi. Apa kunci surga? Kalau di pesantren itu suka jadi sholawatan pujian Miftahul Jannah La ilaha illallah. Nah kuncinya surga La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Itu namanya ringkesan. Ringkesan itu apa? Kependekan. Contohnya apa? Kayak kartu ATM. Kartu ATM kemana-mana kita bawa. Itu kalimat la ilaha illallah, begitu tuh model ATM. Tapi ATM kan kita isi, Pak. Ya enggak? Kita isi. Kalau enggak kita isi, ada enggak kita ngambil duit? Lah kagak bisa. Nah kalimat la ilaha illallah diisinya pakai apa? Amal soleh. Amal soleh. Ya, amal soleh. Barang siapa yang amal solehnya banyak, maka dia punya peluang besar untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah beritanya tuh dikabarin sama Nabi. Beritanya wa nadhiran, dan Nabi juga hadir di alam semesta itu sebagai orang yang memberikan peringatan. Kalau melanggar nanti ada sanksinya, kalau melanggar nanti ada hukumannya. Begitu. Tadi juga sama, yang ngasih kabar gembira tentang apa? Tentang jadi atau tidak jadinya tanah. Begitu. Kata yang dari pihak sono, surat-suratnya masih lengkap, Bang. Gitu. Kalau kagak lengkap, apa jadinya? Lah kagak jadi kan gitu ya. Kalau kagak lengkap kagak jadi. Begitu juga sama amal soleh, kalau kagak lengkap ya kagak jadi. Wada'iyan, Nabi juga hadir sebagai da'iyan, orang yang mengajak, orang yang menghimbau ilallahi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngajak itu nggak pakai ngejek. Kalau Nabi ya, Nabi ngajak umat nggak pakai ngejek.
Jangan ngejek, nanti orang jadi antipati. Biiznihi, ngajak untuk taat kepada Allah biiznihi, atas perintah Allah. Biiznihi maknanya biamrihi, perintah Allah. Jadi apa yang diperintah itu yang diajak, apa yang dilarang itu yang disampaikan. Wasirajan, dan Nabi juga menjadi penerang. Orang hatinya gelap, kalau ketemu Nabi jadi girang. Orang sedih jadi girang. Orang lagi mempet banget pikirannya jadi terang. Itu hadirnya Nabi. Kalau kita kebalikannya, orang lagi girang-girang, kita datang, orang jadi pusing. Orang lagi senang-senang, kita datang, orang jadi keganggu senangnya. Kenapa? Bisa jadi karena akhlak dan perilaku kita kurang baik. Wabash muniron, ya, sama sirojam muniron. Mananya sama, memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan cahaya. Wabashiril mu'minin, wabashir, berikan kabar gembira oleh engkau wahai Nabi al-mu'minin, orang-orang yang mukmin. Artinya orang mukmin walaupun belum taat, dengan taat yang sebaik-baiknya, dia punya peluang untuk taat kepada Allah, untuk bakti kepada Allah, untuk dapetin ridha Allah. Orang itikaf walaupun kagak sholat sunnah, kagak baca Quran, itikaf di masjid, pahalanya besar. Pahalanya besar. Walaupun kagak sholat sunnah, walaupun kagak baca Quran, walaupun kagak zikir, asal diem aja di masjid, pahalanya gede. Kenapa? Selama dia diem di masjid, dia terhindar daripada perbuatan maksiat. Begitu. Bi anna, bahwa sesungguhnya lahum, bagi mereka yang mukmin, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, fadlan kabira, memperoleh anugerah, memperoleh keistimewaan, kabiron, yang sangat besar. Tafsirnya al jannah, maknanya tuh fadlan kabiro, maknanya al jannah. Karena harta kekayaan berapapun, kalau disandingkan dengan surga, tidak ada harganya apa-apa. Sejumlah apapun aset manusia di alam semesta, tetap tidak ada nilainya apa-apa kalau disandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina, wala tuti', dan jangan engkau wahai Nabi mengikuti, kamu jangan ikut-ikutan, kamu jangan ngikutin kemauan al-kafirina, mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kamu jangan ngikutin ajakan-ajakan orang yang tidak taat sama Allah. Wal munafikina, dan juga ajakan-ajakan orang-orang yang munafik. Begitu. Yang kira-kira berselisih, berseberangan dengan syariat Allah. Wada', dan tinggalkan oleh engkau wahai Nabi adzahum, ya, penyiksaan atau penghinaan mereka. Biarin aja, mau ngata-ngatain kek, mau menghina kek, mau nyakitin, begitu. Kata Allah, abaikan saja, abaikan. Wa tawakkal, dan hendaknya engkau berpasrah diri, bertawakal alallahi, kepada Allah. Coba kalau kita lihat ini struktur kalimatnya,
Tawakal itu datang kalimat setelah ada kata-kata wada' azahum. Ada penganiayaan, ada penghinaan, gitu kan? Baru tuh tawakal. Jangan belum apa-apa udah tawakal aja. Jadi harus mengalami proses penderitaan, harus mengalami proses kesulitan, baru lahir tawakal. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa dan cukup billahi hanya kepada Allah, wakilan berserah diri, cukup sama Allah dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Kadang-kadang kita merasa lebih pinter ngatur ini, ngatur itu, padahal Allah Maha pinter. Kadang-kadang kita ngatur diri kita begini begitu, padahal Allah Maha teliti. Jadi kalau ngarepin sesuatu ternyata yang diharapin tidak kesampaian, bahkan kadang-kadang berlawanan dengan harapan, itu pasti besar hikmahnya. Karena bisa dipastikan apa yang Allah berikan kepada hambanya itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Termasuk dalam mencari rezeki. Kita ini kan kadang-kadang dalam kondisi seperti ini suka sanksi. Ya, sanksi. Sulit katanya kesana kemari, mentok sana, mentok sini. Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan asyaqqu ala rizki, keraguan-raguan terhadap adanya rizki, syakkun itu menunjukkan keraguan-raguan ala razik terhadap Allah pemberi rezeki. Kata beliau begitu. Siapa saja yang meragukan tentang banyaknya, cukupnya, dapatnya tentang rezeki, diragukan. Ya dalam kondisi begini mah susah nih nyari rezeki misalnya gitu. Kata beliau apa? Syakkun ala razik, itu ada indikasi atau ada isyarat bahwa orang yang seperti ini meragukan akan kehadiran Allah sebagai sumber pemberi rezeki. Hati-hati itu. Cukup Allah sebagai tempat berserah diri. Kayak kita misalnya berobat ke sana kemari belum sembuh-sembuh, udah pasrah sama Allah. Syariatnya sudah dilakonin, obatnya sudah diminum, pantat udah habis tuh disuntikin mulu, gitu kan? Tapi memang Allah sedang memberikan pahala lewat penyakit yang dirasakan oleh kita. Di dalam kitab Muhtar Hadis An-Nabawiyah diceritain tuh, ada dosa seorang manusia tidak bisa dihapus oleh sholatnya. Ada juga yang tidak bisa dihapus oleh puasanya. Ada juga tidak bisa dihapus oleh sedekahnya. Tidak bisa juga dihapus dengan baca Qur'annya. Itu dosa susah banget dihapusnya. Cuman memang setelannya dihapusnya sama sulitnya nyari rezeki. Kesana mentok, kemari mentok, kesana mentok, kesini mentok, gitu kan? Serba apa? Serba nggak dapat mulu. Bisa jadi kesusahan-kesusahan itu Allah sedang menghapus perbuatan dosa kita yang kadang-kadang orang kagak terasa dosanya dilakuin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minati, idza apabila nakahtum kalian menikahi al mu'minati, wanita-wanita mukmin. Mukminat jama ini. Iya. Lebih dari satu ini. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana kalian menikahi wanita-wanita mukmin,
Summa kemudian tolaktumuhunna, kalian ceraikan mereka. Baru juga dinikahin lalu dicerai, ditolak. Ditolaknya min qabli, sebelum antamassuhunna, belum diapa-apain. Belum diapa-apain, masih original. Begitu. Famalakum, maka tiada bagi kalian alaihinna, atas itu wanita, min iddatin, daripada iddah, tak taddunaha, yang kalian hitung akan wanita itu. Jadi perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki belum diapa-apain lalu dicerai, maka dia tidak ada iddahnya. Jadi kalau ada laki-laki lain dia mau nikahin dia boleh. Begitu. Langsung dilamar, langsung ijab kabul boleh. Beda kalau sudah dijima, gitu ya. Kalau sudah dijima ada masa iddahnya 3 bulan 10 hari. Laki-laki menikahin seorang wanita, lalu malamnya dia jima, tapi ada satu dan lain hal, akhirnya ada ketidakcocokan, timbulnya perceraian. Dicerai. Dari hari itu dicerai, maka masa iddahnya 3 bulan 10 hari. Ada apa dalam masa iddah? Bisa jadi telah bersemayam bibit ataupun anak, ya. Iya, akhirnya dia tuh perempuan hamil. Begitu. Supaya gampang menentukan binnya. Ya, kalau yang meninggal suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari, selisih sebulan. Ya, 4 bulan 10 hari. Ini mah baru 2 bulan udah ganjen bener. Kalau ustad datang tahlilan dikira udah dandan itu ya. Jangan dulu di dalam bae, dalam, walaupun naksir sama ustadnya kan itu ya. Ustadznya apa dianya yang naksir nih? Dan ustadznya juga jangan sembarangan itu pakai sindir-sindir. Ini teh di sini enak bener ya gitu kan? Bukan tehnya yang bikinnya. Iya. Padahal ternyata yang bikin siapa? Neneknya. Jadi perempuan yang belum diapa-apain tidak ada masa iddahnya. Famatti'uhunna, maka berikanlah kepada mereka itu kesenangan-kesenangan. Artinya mas kawinnya juga boleh dikasih, gitu kan? Boleh dikasih. Jangan mentang-mentang belum diapa-apain diambil lagi gitu ya. Ya nggak pantas bener laki itu begitu. Wasarrihuhunna, dan serahkanlah atau ceraikanlah oleh kalian hunna mereka sarohan jamila, dengan menceraikan yang baik-baik gitu. Kalau mau pisah yang baik, jangan berantem, datang dengan cara yang baik, pisah pun dengan cara yang baik. Mungkin jodoh pendek, tapi persaudaraan harus diperpanjang dan harus dijaga. Ya ayuhan nabiyyu wallahu alam bishawab.